Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. M. Izzuddin Taufik, 2. Kusnul Musti Aisyah, 3. Susi Ambarwati, 4. Dwi Sekti Aji, dan 5. Frida Andra Safira. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja, kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut ke faktor fisik dan psikologis. Sikap tersebut dapat berupa sikap positif yang berarti karyawan atau anggota organisasi puas atau justru negatif yang berarti ia tidak puas terhadap segala aspek pekerjaan baik itu dari situasi kerja, beban tugas, imbalan, risiko, dan sebagainya. Sementara itu, Pekino dalam Wibowo 2016 berpendapat bahwa kepuasan kerja adalah pemikiran, perasaan, dan kecenderungan tindakan seseorang yang merupakan sikap seseorang terhadap pekerjaan. Artinya kepuasan kerja juga amatlah berkaitan dengan keseluruhan proses mental dan tindakan yang akan dilakukan oleh karyawan atau personel. Dengan kata lain, sikap ini akan mempengaruhi kinerja dan proses psikis mereka terhadap pekerjaan yang akan mereka lakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. 1. Kesempatan untuk maju. Dalam hal ini ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan selama kerja. 2. Keamanan kerja. Faktor ini disebut sebagai penunjang kepuasan kerja, baik bagi karyawan, keadaan yang amat sangat mempengaruhi perasaan karyawan saat kerja. 3. Gaji atau upah. Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan dan jarang orang mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang yang diperolehnya. 4. Kondisi kerja. Termasuk di sini kondisi tempat ventilasi, penyiaran, kantin, dan tempat parkir. Manfaat kepuasan kerja. 1. Pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan. Di samping manfaat mentah-mentah dari pekerjaan yang lebih cepat diselesaikan tersebut juga akan sangat berperan dalam pengurangan beban kerja karena telah terselesaikan tepat waktu tanpa menyita waktu lebih. 2. Kepuasan akan dapat dikurangi. Kerusakan dapat dikurangi dengan maksud pekerjaan yang memiliki resiko dapat dikurangi sehingga dapat membuat kepuasan karyawan dalam bekerja. 3. Absensi dapat diperkecil. Kepuasan kerja karyawan yang sangat berpengaruh pada kerja karyawan tinggi, tingkat absensi akan terus turun-menurun dikarenakan karyawan bersemangat. 4. Perpindahan karyawan dapat diperkecil. Perpindahan karyawan diperkecil dikarenakan karyawan merasa puas dan senang dengan pekerjaan yang dilakukannya. Indikator kepuasan kerja. 1. Pekerjaan. Isi pekerjaan yang dilakukan seseorang apakah memiliki elemen yang memuaskan. 2. Upah atau gaji. Jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari pelaksanaan kerja apakah sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan adil. 3. Promosi. Kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui kenaikan jabatan. 4. Pengawas. Seseorang yang senantiasa memberikan perintah atau petunjuk dalam pelaksanaan kerja. Kajian empiris tentang kepuasan kerja karyawan CV Mitra Belawan Visi Medan Jurnal Nasional. 1. Metode penelitian terdiri atas 3 jenis penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk penelitian ini. Menurut Widi, metode deskripsi adalah metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek, objek penelitian dan kemudian dianalisis didasarkan pada kenyataan yang sedang berlangsung saat ini, dan upaya berikutnya adalah untuk memecahkan masalah. Mengumpulkan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Karena itu, seorang peneliti harus tampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Easterbrook mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui pertanyaan dan tanggapan sehingga komunikasi dan pengembangan bersama makna tentang topik tertentu, yaitu deskripsi, asosiatif, dan komparasif. Hasil penelitian pembahasan karyawan CV Mitra Belawan Phishing. Hasil penelitian dan pembahasan dengan menarikkan kesimpulan penelitian menganalisis
kredibilitas data dari sumber data yang dapat didapatkan, yaitu menganalisis jawaban sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dan wawancara sebagai berikut. 1. Sikap pemimpin terhadap karyawan kurang bagus karena selalu menekan karyawan dan tidak peduli dengan anggota. Namun pemimpin tersebut tidak pelit sebagai berbagi ilmu kepada anggotanya. Kedua, perusahaan tidak mencapai kepuasan karyawan karena gaji tidak diterima pada waktunya dan jarang adanya kenaikan gaji, bahkan jika ada hanya naik sedikit saja. Yang ketiga, karyawan kurang puas dengan pekerjaan karena kerja yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan masing-masing karyawan. Yang keempat, karyawan yang bekerja di CV Mitra Belawan Fishing Medan rata-rata sudah sekitar 3-4 tahun. Yang kelima, karyawan merasa tidak nyaman karena perusahaan ini memiliki banyak aturan dan membuat tekanan terhadap karyawan. Kesimpulan kerja karyawan CV Mitra Belawan Fishing Medan. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa karyawan belum mencapai kepuasan kerja karyawan. Hal ini akan dapat mengganggu produktivitas kerja yang selanjutnya dapat berdampak pada kinerja perusahaan. Diperlukan suatu langkah khusus terutama sikap maupun cara komunikasi pemimpin yang harus dapat terjalin lebih positif. Namun demikian, sikap pemimpin yang mampu berbagi pengetahuan dan ilmu ternyata sangat diapresiasi oleh karyawan. Diperlukan satu kebijakan remunerasi yang tepat sehingga karyawan dapat memperoleh imbal kerja yang sepadan dengan pekerjaan dan kompetensinya, termasuk sistem guna pengembangan karir dan pangkat karyawan. Kemudian kajian empiris tentang kepuasan kerja, pengaruh kinerja karyawan PT AKER Solution Batam, Jurnal Nasional 2. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara teknik komunikasi tidak langsung, yaitu menggunakan bantuan informal yang telah dipersiapkan lebih dahulu. Adapun instrumen yang digunakan dalam pengembangan data atau informasi penelitian adalah angket tertutup berupa sejumlah pernyataan penelitian yang diajukan kepada responden dengan 5 alternatif jawaban yang mengacu kepada skala Likert. Angket tertutup menggunakan kuesioner yang telah disusun untuk diajukan responden, baik diberikan langsung maupun dikirim kepada responden yang jaraknya jauh. Kuesioner ini bersifat tertutup dengan terdapat 5 alternatif jawaban yang bisa dipilih responden. Kuesioner digunakan sebagai instrumen pokok untuk mengumpulkan sejumlah data yang relevan dengan kebutuhan peneliti. Caranya dengan memberikan pertanyaan secara tertulis kepada responden yang telah ditentukan alternatif jawabannya dan pertanyaan tersebut. Alternatif jawaban disusun dalam 5 alternatif dan responden dapat memilih salah satu jawaban yang dianggap benar. Setiap jawaban diberikan bobot nilai seperti berikut. Sangat setuju yaitu SS dengan bobot nilai 5, setuju S dengan bobot nilai 4, kurang setuju KS dengan bobot nilai 3, tidak setuju atau TS dengan bobot nilai 2, dan sangat tidak setuju STS dengan bobot nilai 1. Hasil penelitian dan pembahasan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT AKER Solution Batam. Berikut dijelaskan hasil analisis deskriptif kepuasan kerja dan kinerja karyawan PT AKER Solution Batam. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan dengan status karyawan atau hubungan kerja kontrak maupun permanen pada PT AKER Solution yang berjumlah 293 orang. Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Kuesioner yang disebarkan pada penelitian ini adalah sebanyak 100 eksemplar dari tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011 dengan tingkat pengembalian sebanyak 100 eksemplar atau 100%. Hasil temuan ini mendukung penelitian oleh Rifai dan Mulyadi 2010.246
berkaitan dengan kepuasan kerja yang menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah penilaian dari pekerja tentang seberapa jauh pekerjaan secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya. Sisi lain adalah dampak dari kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja terhadap kinerja karyawan juga diungkapkan oleh Sutrisno 2988, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan kerja seseorang karyawan adalah berdampak kepada produktivitas, kehadiran, dan turnover dan kesehatan karyawan. Kesimpulan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT Aker Solution Batam. Secara positif, temuan yang diperoleh dan hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi teoritis, yakni konsep yang dapat digunakan sebagai acuan teoritis untuk memahami dan mengidentifikasi secara empiris fenomena kepuasan kerja dan kinerja karyawan PT Aker Solution Batam, mendukung konsep Handoko 2012 kepuasan kerja, Wexley dan Yulk 2003, Robbins 2008, Martins dan Jackson 2012 tentang kinerja. Temuan ini juga mendukung kajian tentang kepuasan kerja pegawai yang diteliti oleh Kumala 2016, di mana tingkat kepuasan kerja dipengaruhi oleh salah satunya karakteristik kerja karyawan, dan pada penelitian ini hasil yang didapat adalah dapat dinyatakan bahwa berdasarkan analisis deskriptif statistik, maka kinerja karyawan PT Aker Solution Batam pada kategori baik. Kajian empiris tentang analisis gaya kepemimpinan kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kompetensi terhadap kinerja pegawai, Jurnal Nasional 3. Penelitian ini termasuk penelitian korelasi Arikunto 2010 banding 4. Populasi penelitian merupakan populasi bertujuan, di mana penulis membatasi pada 5 SKPD dengan jumlah populasi sebanyak 292 yang meliputi 1. Sekretariat daerah sebanyak 1.121 orang, 2 BPKAD sebanyak 29 orang, 3 inspektorat sebanyak 28 orang, 4 dinas pekerjaan umum sebanyak 59 orang, dan 5 Bapeda sebanyak 55 orang. Kelima SKPD ini dianggap penulis mampu mewakili opini dari populasi pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Maibrat karena jumlah mereka yang dominan. Kelima SKPD ini dianggap penulis mampu mewakili opini dari populasi pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Maibrat karena jumlah mereka yang dominan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampel. Hasil penelitian dan pembahasan analisis gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kompetensi terhadap kinerja pegawai. Kuesioner informasi pribadi pekerjaan. Kuesioner ini terdiri dari 14 pertanyaan. 2. Kuesioner kesehatan umum. 3. Kuesioner stres kerja dan sumbernya. 4. Kuesioner kepuasan kerja. Kesimpulan analisis kepemimpinan, kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kompetensi terhadap kinerja pegawai. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Terdapat pengaruh secara positif dan signifikan dari gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kompetensi terhadap kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maibrat. 2. Gaya kepemimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maibrat. 3. Kepuasan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maibrat. 4. Komitmen organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maibrat. Komitmen organisasi dapat diperlihatkan oleh para PNS dengan melalui loyalitas keterlibatan dalam melakukan pekerjaan dan adanya kepercayaan antar rekan kerja sehingga timbul kerjasama yang baik dalam melakukan tugas. Kajian empiris tentang kesehatan umum. Stres yang terkait dengan pekerjaan dan kepuasan kerja karyawan pabrik semen Hormozgan Iran, Jurnal Internasional 1. Data penelitian ini merupakan eksperimen semu yang dilakukan dengan desain pre-test dan post-test without control group. Komunitas statistik mencakup semua karyawan pabrik semen Hormozgan dalam 6 bulan kedua tahun 2010. 120 karyawan yang bekerja di berbagai bagian pabrik semen Hormozgan dalam waktu tersebut di atas dipilih secara acak dari 750 karyawan. Hasil dan pembahasan kesehatan umum
stres yang terkait dengan pekerjaan dan kepuasan kerja karyawan pabrik semen Hormozgan, Iran. Yang pertama, kuesioner informasi pribadi pekerjaan. Yang kedua, kuesioner kesehatan umum. Yang ketiga, kuesioner stres kerja dan sumbernya. Kesimpulan, penelitian dan pembahasan kesehatan umum, stres yang terkait dengan pekerjaan dan kepuasan kerja karyawan pabrik semen Hormozgan, Iran. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Mahdad dan Saji dalam kaitannya dengan kesehatan mental karyawan dan produktivitas. Selain itu, temuan penelitian ini sesuai dengan temuan Ahola tentang faktor pemicu stres kerja, Shield tentang stres dan depresi di kalangan pekerja, Haslam, Boya, Takada, Toezer tentang depresi dan kecemasan karyawan dan hubungannya dengan stres kerja, gangguan kinerja keselamatan, faktor gaya hidup, lingkungan kerja, hubungan interpersonal yang bermasalah di tempat kerja, jam kerja yang panjang per hari, dan akhirnya paparan kerja psikologis. Kajian empiris tentang hubungan variabel kepuasan kerja dan demografi pada karyawan pabrik ceram di Iran. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif survei komunitas statistik mencakup semua karyawan pabrik Parseram dalam 6 bulan kedua tahun 2011. 120 karyawan yang bekerja di berbagai bagian pabrik Parseram pada waktu yang disebutkan di atas dipilih secara acak dari 1.000 karyawan. Hasil dan pembahasan hubungan variabel kepuasan kerja dan demografi pada karyawan pabrik Parseram di Iran. Statistik deskriptif, koefisien korelasi, uji, dan registrasi multivariabel atau langkah demi langkah digunakan. 1. Kuesioner informasi pribadi plus pekerjaan. Kuesioner ini terdiri dari 14 pertanyaan. Yang kedua, kuesioner kepuasan kerja. Smith et al. 1969. JDI. Kuesioner ini mencakup 6 subskala koefisien adalah 0,83 Cronbach alpha dan reliabilitasnya dikonfirmasi oleh beberapa psikometrik. Setiap kasus yang diuji dalam kuesioner ini diberikan skor total. Kesimpulan, hubungan variabel kepuasan kerja dan demografi pada karyawan pabrik ceram di Iran. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepuasan kerja dengan jenis rekrutmen kontrak dan formal, jenis kerja shift dan kerja shift. Jadi kepuasan kerja meningkat seiring dengan perubahan status dari kontrak ke formal dan dari shift malam ke shift siang. Ditemukan perbedaan yang signifikan dalam kepuasan kerja laki-laki dan perempuan, lajang dan menikah, formal dan kontrak, dan dengan gaji yang berbeda. Sampel. Terakhir, kepuasan kerja dapat diprediksi dengan jenis kerja shift, rata-rata kerja tambahan, dan rata-rata gaji. Referensi hasil penelitian ini berbentangan dengan hasil penelitian Safi Abadi dan Khalajasadi dan Long 2007 mengenai tidak ada hubungan khusus dalam kepuasan kerja antara pria dan wanita. Namun, sejalan dengan temuan MC Govney 2006 dan Tabatabai, Ghaneh, dan Sokri 2011. Selain itu, temuan penelitian ini serupa dengan temuan Golavus 2002 tentang kepuasan kerja yang berbeda antara kelompok lajang dan menikah, tetapi berbeda dengan Tabatabai, Ghaneh, dan Sokri 2011. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.